Bab 1238. Sumber energi kematian. Bagiku, semua benda yang ada di wilayah rahasia ini termasuk sebagai harta karun berharga dan itu tidak ada bedanya dengan senjata yang aku rebut dari tubuh kultivator lain. Pria itu melambaikan tangannya dengan kuat dan energi petir itu pun menghantam tubuh kultivator wanita tersebut. Kamu sangatlah tidak beruntung karena bertemu denganku di awal perjalananmu. Matilah kamu. Wanita itu berteriak keras dan ia pun terjatuh setelah petir itu menghantam tubuhnya. Kamu sudah melihat semua ini dan bahkan tidak melarikan diri, kata pria itu kepada Erik sambil mengambil tas penyimpanan milik wanita itu. Tetapi sumber energi yang aku miliki adalah energi petir. Kamu juga tidak mampu melarikan diri karena aku dapat berpindah dengan kecepatan yang tinggi. Namun dikarenakan kamu bersikap begitu tulus, maka aku akan memperingan energiku untuk membunuhmu. Pria itu merasa kalau Erik sangatlah mudah dikalahkan, karena ia hanyalah kultivator tingkat 8 dalam fase keilahian. Tingkat kemampuan Erik bahkan lebih rendah dari wanita yang baru saja ia bunuh itu. Pria itu mengulurkan tangannya dan sebuah pedang petir pun mendarat pada tangannya. Dia pun mulai berlari ke arah Erik. Erik terlihat begitu tenang dan ia pun berkata dengan nada yang datar, "Kamu ingin membunuhku. Itu adalah hal yang wajar. Namun kamu tidak seharusnya bersikap sombong seperti ini. Wanita itu bahkan belum mati dan kamu langsung menolehkan kepalamu begitu saja. Haha. Lelucon apa yang kamu katakan itu? Apakah kamu mengira kalau aku akan tertipu?" kata pria itu sambil tertawa keras. "Lihatlah sendiri kalau kamu tidak percaya. Lagi pula aku juga tidak mampu melarikan diri karena kecepatanmu sangatlah tinggi," kata Erik sambil tersenyum datar. Pria itu mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah belakang. Saat ini, ekspresi wajahnya seketika berubah dan wanita itu sudah menghilang dari tempat asalnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Pria itu merasa sangat terkejut dan ia pun mulai mendengar suara tiupan angin yang sangat keras. Saat ini, wanita itu berada di tengah udara sambil menggenggam sebuah pedang besar. "Kamu ingin membunuh aku? Janganlah bermimpi." Pria itu berteriak keras sambil mengeluarkan energi petir untuk merebut pedang milik wanita itu. "Kesalahan keduamu adalah kamu telah mengabaikan aku." Tubuh Erik seketika bergetar dan dia pun berlari ke depan tubuh pria itu. Erik lalu melambaikan tangannya dan memukul pria itu menggunakan cambuk iblis. Cambuk iblis merupakan senjata dewa yang sangat kuat. Pria itu pun berteriak kesakitan dan kerohanian pada tubuhnya terasa seperti sedang ditusuk oleh ribuan jarum. Brak! Di saat yang bersamaan, pedang besar milik wanita itu pun berhasil membelah energi pelindung milik pria itu menjadi dua bagian. "Terima kasih." Wanita itu lalu berterima kasih kepada Erik dan merebut kembali tas penyimpanannya dari pria itu. Dia lalu mengeluarkan sebuah koin roh berwarna ungu dan memberikannya kepada Erik. Erik juga tidak bersikap segan dan langsung menerima koin roh tersebut. "Kamu tidak terlihat takut ketika melawan kultivator yang telah mencapai fase distraksi. Kamu sangatlah berani," kata wanita itu. Pria itu tadinya berkata kalau aku ketakutan melihat aksinya terhadap kamu, kata Erik. Wanita itu pun tertawa sambil menatap cambuk iblis yang ada pada tangan Erik. "Cambuk itu sangatlah hebat, apakah cambuk itu dapat mengontrol jiwa?" tanya wanita itu sambil tersenyum. "Bagaimana caramu menciptakan senjata itu? Apakah aku boleh melihatnya?" Erik seketika merasa kalau tatapannya mulai kabur dan ia masih belum sempat menjawab pertanyaan wanita itu. Wanita itu seketika menghilang dan kembali muncul tepat di depan tubuhnya. Wanita itu pun mengulurkan tangannya yang mulus itu ke arah cambuk iblis yang ada pada tangan Erik. Kecepatan yang sangatlah tinggi. Erik segera menggunakan teknik transisi alam semesta untuk menghindari wanita tersebut dan saat ini Erik sudah terbang tinggi di atas udara.
Wanita itu pun tersenyum dan merasa sedikit terkejut setelah menyadari hal ini. Dia tidak menyangka kalau dia akan gagal dalam merebut senjata Erik. Teknik berpura-pura mati yang kamu kuasai juga sangatlah hebat. Bagaimana kalau kita saling tukaran saja? Kata Erik dengan nada yang datar. Hehe, janganlah panik. Aku hanya bercanda saja dan kita masih memiliki waktu yang panjang nantinya. Wanita itu menatap Erik beberapa kali dan kembali masuk ke dalam hutan dengan kecepatan yang tinggi. Wanita ini tidaklah sederhana, dia memiliki kemampuan fase distraksi dan kenapa ia harus berpura-pura menjadi kultivator fase keilahian tahap ke-9. Hehe, bocah itu mengira kalau wanita itu takut padanya, padahal wanita itu hanya berpura-pura lemah saja. Kata Iblis Fu dengan nada yang dingin. Menurutmu, teknik apa yang ia gunakan untuk berpura-pura mati? Aku bahkan hampir tertipu oleh aksinya tadi. Kata Erik. Itu mungkin merupakan sumber energi kematian. Jenis sumber energi ini dapat digunakan pada lawan ataupun pada diri sendiri. Ini juga merupakan sumber energi yang sangat menakutkan. Kata Iblis Fu. Erik merasa terkejut akan hal ini. Sumber energi yang ada di dunia ini sangatlah banyak jenisnya dan sumber energi kematian ini termasuk sebagai salah satu jenis sumber energi yang paling kuat. Dia sepertinya ingin menyerangku tadi, namun ia merubah pilihannya. Kata Erik. Wanita ini mungkin merasa kamu sangatlah berbahaya dan dia mampu mengetahui kemampuanmu hanya dengan satu tatapan saja. Kalau tidak, ia juga tidak berani menyerangmu sesukanya. Kata Iblis Fu. Erik menggelengkan kepalanya dan merasa kalau wanita ini tidak selemah yang dikatakan oleh Iblis Fu. Jika mereka benar bertarung, mungkin Erik akan kalah dari wanita itu. Namun wanita itu malah memilih untuk pergi. Pastilah terdapat sesuatu di antara semua ini. Namun wilayah rahasia ini sangatlah berbahaya dan Erik juga bisa merasakan aura berbahaya di tempat ini. Pria yang tadinya menyerang wanita itu mengira kalau wanita itu sangatlah lemah. Namun pada akhirnya, pria itu yang diserang balik oleh wanita tersebut. Mari pergi, kata Erik setelah memantau sekelilingnya. Jarak dari posisinya saat ini ke tempat yang dikatakan oleh Winner masih begitu jauh dan ia tidak memiliki banyak waktu untuk berkeliling ke tempat lain. Tidak lama setelah Erik pergi, terlihat 3 sosok lainnya juga muncul di tempat tersebut. Ketiga sosok tersebut terlihat sedikit aneh. Mereka mengenakan jubah berwarna hitam keemasan yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Yang terlihat hanyalah kedua tangan dan juga sisi wajah mereka. Salah satu dari mereka pun mendekati tubuh pria yang telah mati itu dan meraih darahnya sambil mencium darah tersebut. Ini adalah aura dari wanita itu. Tadinya, di tempat ini ada 3 sosok. Selain pria yang meninggal ini, masih ada 2 sosok lainnya. Kemana wanita itu pergi? Tanya salah seorang lainnya. Aneh sekali, kedua orang itu telah berpisah dalam jarak yang sangat jauh. Namun kedua sosok itu sama-sama memiliki aura dari wanita tersebut. Berpisahlah untuk mengejar mereka. Sosok yang merupakan ketua dari ketiga orang itu mengerutkan keningnya dan berkata, intinya kita tidak boleh membiarkan dirinya melarikan diri lagi kali ini. Baik. Setelah mereka bertiga berpisah, salah satu sosok pergi ke arah Erik dan 2 sosok lainnya pergi ke arah wanita tersebut. Setelah mencari selama 1 hari, akhirnya Erik pun mulai merasakan aura dari tanah suci Kaisar Timur ini. Tempat berkumpul yang tertulis pada slip giok tidak jauh lagi dari posisinya saat ini. Dia hanya membutuhkan waktu selama 1 hari lagi untuk tiba di tempat tersebut. Erik lalu menghentikan langkah kakinya dan memantau sekelilingnya sambil mencari tempat untuk beristirahat. Pada saat ini, terasa sebuah getaran di sekitarnya. Terlihat seorang kultivator wanita sedang berlari dengan kondisi wajah yang pucat dan bagian belakang wanita itu terlihat sosok iblis monster yang sedang mengejarnya.
Wanita itu hanya mencapai tahap ke-8 dalam fase keilahian dan sebaliknya iblis monster itu sudah mencapai tahap pertama dalam fase distraksi. Ini termasuk sebagai iblis monster yang sangat kuat. Selain memiliki ukuran kepala yang besar, iblis monster itu juga memiliki tubuh yang dibalut oleh api yang membara. Setiap kali ia melangkah, akan muncul asap yang sangat tebal di belakang tubuhnya. Teman, bantu aku. Ketika wanita itu sedang berusaha melarikan diri, ia menyadari keberadaan Erik di sana dan berharap Erik bisa datang untuk membantunya. Erik mengerutkan keningnya dan tidak ingin berhubungan dengan wanita asing ini. Namun setelah wanita itu berteriak, iblis monster itu juga menyadari keberadaan Erik. Monster itu lalu membagi tubuhnya menjadi 2 bagian dan mulai berlari ke arah Erik sambil meraung. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.